udah jam segini, Kak Priska mana ya? Kan mau IMPA online. Telepon gitu ya? Coba, mana sih nomornya? Kak Priska. Baru aja mau ditelepon. Iya, aku baru tadi jalan ke sini langsung. Iya, gimana Kak Priska kabarnya? Sehat, Kak Bella gimana kabarnya? Sehat juga dong. Kak Bella, Ada Kita mau adik-adik IMPA yang online nungguin. gimana nih? Adik-adik, udah siap lu mau IMPA online hari ini? Kita taruh dulu handphonenya bentar ya adik-adik. Nah Kak, kita sapa adik-adik sekali lagi ya. Yuk, kita sapa lagi. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kurang semangat nih adik-adiknya nih Kak Bella. Kita sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya adik-adik, sehat kan yang ada di rumah? Semoga sehat-sehat ya. Sekolahnya gimana nih adik-adik? Lancar nggak ya di rumah? Iya, tetap semangat ya adik-adik meskipun belajar di rumah. Nah, sekarang hari ini kita mau kembali lagi adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay. Adik-adik, kita mau ambil waktu teduh dulu ya sejenak. Kakak undang kita semua untuk ambil waktu teduhnya dulu bersama-sama. Amin. Amin. Ya adik-adik hari ini ngerasa bahagia nggak ya Kak Bella kira-kira? Harus dong. Bener ya, berarti kalau kita bahagia kita harus menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo bangkit berdiri Kita adik-adik. berdiri adik-adik. Ya, kita memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. SNL ya adik-adik. Say I say L-O-V, everybody needs the love, choo 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 choo. Everybody needs the love, choo 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 choo. Everybody needs the love, choo 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 choo. Everybody needs the love. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, semoga Kau menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Lindungi kami Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau membacakan Mazmur Pujian ya. Adik-adik ambil dulu Alkitabnya. Kita buka Mazmur. Mazmur berapa Kak Bella? Kita buka Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat 14. Kita mau baca bergantian ya adik-adik. Nanti adik-adik yang perempuan akan membacakan ayat 8, 10, 12 dan 14 sama Kak Bella. Dan ayat yang berangka ganjil ayat 9, 11 dan 13 dibacakan sama anak laki-laki bersama kakak. Udah siap adik-adik?
Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ia lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran bebas. Demikianlah Mazmur Pujian. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Ceria nomor 299, Ya Tuhan Tiap Jam. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, udah siap kan mau dengarkan firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami agar kami bisa mencerna firman-Mu Tuhan dengan baik ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Nah, siap nih pembacaan firman kita. Udah siap kan Alkitabnya? Nah, ayatnya ada di Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, kita baca bergantian ya adik-adik ya. Nanti teman-teman kita akan bacain. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kuinginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya disebut akan berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu tentang hikmat Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu hikmat? Jadi hikmat itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kebajikan atau kearifan. Maksudnya kebijakan atau kearifan. Nah, kayak di Amsal 13 tadi itu dibilang kan, barang siapa memperoleh hikmat maka ia akan memperoleh kepandaian. Nah, siapa di sini yang pengen hikmat nih? Pasti semuanya pengen dapat hikmat kan? Nah,
Seperti di toko Alkitab juga ada tuh namanya Raja Salomo. Ada yang tahu nggak kan Raja Salomo? Nah, si Raja Salomo ini tuh terkenal dengan kebijaksanaannya karena dia memperoleh hikmat dari Tuhan. Nah, kayak di Amsal tadi itu yang kita baca itu, Amsal 13 ayat 13 sampai 20 itu, Salomo itu ingin menceritakan betapa bahagianya dia gitu mendapatkan hikmat dari Tuhan gitu. Ya, adik-adik juga bisa lihat di ayat 13 sampai 19 itu dikatakan di situ kalau orang yang punya hikmat dari Tuhan akan memperoleh kepandaian, keuntungan, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan gitu. Bahkan tadi di ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia setelah jalannya sejahtera semata-mata. Jadi dikatakan memperoleh kebahagiaan, sejahtera orang-orang yang di sekitarnya juga gitu, juga ikut merasakan bahagianya kalau kita dapat hikmat dari Tuhan gitu. Gimana sih Kak dapat hikmat itu? Nah, adik-adik, kalau kita pengen dapat hikmat dari Tuhan kayak Raja Salomo kayak gitu, kita itu harus setia sama didikan Tuhan. Ada tuh ayatnya di Matius 6 ayat 33. Nah, dibilangnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, kalau hidup kita udah setia sama didikan Tuhan, maka berkat Tuhan tuh akan senantiasa gitu sama ada buat kita gitu. Berhubung dengan tema minggu ini, temanya itu pembatasan gadget handphone ini atau laptop dan lain-lain. Nah, adik-adik sering nih kan main-main handphone gini. Nah, didikan Tuhan itu nggak boleh sering-sering main handphone. Apalagi kalian masih di bawah umur 18 tahun gitu. Sangat bahaya. Nah, kakak ada tayangannya bagaimana cara kita mengatasi penggunaan gadget. Nah, ada waktu-waktunya, nanti adik-adik nonton ya setelah ini. Bahaya memakai gadget berlebihan bagi kesehatan kita. Apakah kalian sering menggunakan gadget? Kalau iya, seberapa seringkah kalian menatap layar gadget setiap harinya? Gadget itu banyak manfaatnya, tapi bisa membahayakan kesehatanmu juga loh. Apa saja yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, games konsol, TV, dan lain-lain. Banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di media sosial membuat kita semakin asik untuk menggunakannya. Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Efek cahaya dari layar gadget akan membuat mata kita lelah, pegal, terasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing. Menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, nyeri punggung, dan nyeri ibu jari. Radiasi gelombang elektromagnetiknya akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit-penyakit syaraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan agresif. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemakaian gadget? Batasi waktu menatap layar. Untuk usia di bawah 2 tahun, tidak diperbolehkan memakai gadget. Usia 2 tahun sampai 5 tahun, maksimal pemakaian gadget 1 jam sehari. Dan anak usia 6 sampai 18 tahun, maksimal pemakaian gadget 2 jam sehari. Beri waktu istirahat di tengah-tengah bermain gadget. Misalnya, setelah bermain gadget 30 menit, kemudian istirahat dulu 30 menit sebelum bermain gadget kembali. Jadwalkan waktu bebas gadget seperti waktu untuk makan bersama atau jalan-jalan dengan keluarga, dan juga tempat bebas gadget seperti tidak boleh ada gadget di kamar tidur. Beri jarak waktu antara tidur dan bermain gadget minimal 1 jam. Perbanyak aktivitas lainnya seperti membaca buku,
bermain dengan teman-teman di luar, bersepeda, bermain bola, berenang, dan lain-lain. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Semoga informasi ini bermanfaat. Adik-adik kan udah tahu tuh sekarang waktu-waktu berapa jam sehari adik-adik harus menggunakan handphone atau digital lainnya gitu. Nah, adik-adik itu harus pintar gitu menggunakannya gitu. Apalagi kalau gadget kita hanya buat nonton doang atau buat main game doang, kan sayang. Maksudnya bisa kita buat belajar, mengakses hal-hal lain gitu di luar sana gitu. Nah, tapi dibatasin juga ya. Jangan sampai terlena, ada sampai yang kayak cuek sama orang sekitar, sampai tidurnya larut malam gitu, sampai begadang. Nah, itu nggak boleh, itu nggak bagus. Apalagi kayak masih kecil kan, ada aturannya, umurnya berapa jam sehari. Nah, itu kalian harus lakuin gitu. Gimana sih biar kita berhikmat dalam menggunakan gadget dan internet? Nah, seperti kakak tadi bilang, kita harus setia sama didikan Tuhan sehingga kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Nah, untuk mengendalikan diri kita gitu. Nah, seperti dalam dunia internet kan banyak adik-adik juga tahu kan, banyak hal-hal yang bagus gitu. Nah, kita bisa pakainya dengan hal-hal positif seperti kakak mencari sebuah cara bagaimana membuat kerajinan dari sesuatu. Nah, kakak bisa buat dari internet itu. Nah, kakak bisa kasih tahu teman-teman kakak gitu, bisa buat kerajinan di sekolah juga gitu kan. Nah, buat sesuatu hal yang positif dari internet ya. Kalau kakak aja bisa membuat sesuatu dari internet, sesuatu hal yang baik, kakak yakin pasti adik-adik juga bisa menggunakan internet dengan baik gitu. Asalkan kita selalu hidup dalam didikan Tuhan dan mengandalkan hikmat Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengendalikan diri kami dari hal yang tidak baik dalam penggunaan apapun ya Tuhan. Berkati kami juga dalam waktu kami hari ini Tuhan. Berkati kakak-kakak juga yang melayani pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, untuk aktivitasnya kita akan membuat pembatas Alkitab dengan bentuk gadget. Nah, yang harus adik-adik siapkan adalah kertas. Adik-adik bisa pakai kertas apapun ya. Nah, lalu alat tulis dan juga penggaris dan juga gunting. Nah, yang pertama adalah kita akan bentuk kotak dulu. Nah, jadi bentuk kertasnya dengan ukuran kotak. Nah, adik-adik bisa menyesuaikan dengan bentuk apapun yang adik-adik inginkan ya, sebesar apapun yang adik-adik inginkan. Nah, di sini biar mudah kita pakai yang ujung. Jadi kita tinggal gunting deh pinggirnya. Nah, habis itu kita gunting. Nah, setelah itu adik-adik bentuk gambar gadget pada kertas yang udah adik-adik bikin. Nah, nanti kakak tunjukkan ya bentuknya seperti apa. Nah, pertamanya kita buat dulu kotak di tengahnya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita gunting pinggirnya. Gunting secara melengkung ya adik-adik.
Jadi deh, adik-adik bisa tebelin pakai pensil warna ya. Nah, setelah itu kita akan menulis ayat Alkitab. Kita akan ambil dari ayat yang sudah kita baca tadi, Amsal 3 ayat 13. Nah, adik-adik tinggal nulis. Adik-adik bebas pilih pakai pensil warna apapun ya. Nah, sudah deh selesai ditulis. Adik-adik yang kelas kecil, kalau misalnya belum bisa nulis, bisa minta bantuan keluarganya ya. Nah, setelah itu boleh deh adik-adik mewarnai bebas ya. Nah, jika sudah jadi, sudah deh adik-adik bisa tulis namanya di bawah. Nah, biarlah pembatas ini pengingat adik-adik untuk berhikmat terhadap penggunaan gadget adik-adik ya. Simpan deh di Alkitab. Jangan lupa ayatnya juga diapalin ya. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Melki. Nah, adik-adik belajar apa sih? Apa coba adik-adik? Kita hari ini belajar ya, sama-sama belajar ya Kak Bella. Kita belajar untuk berhikmat dalam menggunakan gadget dan internet. Gitu ya adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Ikutin ya, karena ini lagu baru. Juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus
sekarang kita mau menaikkan doa syafaat. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih setiamu Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini dan hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk presiden kami dan juga setiap pejabat-pejabat, biarlah Tuhan yang berkati mereka, perlengkapi mereka Tuhan dalam setiap kebijakan apapun itu Tuhan dalam mengatur negara ini. Semoga negara ini menjadi negara yang maju dan makmur Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi pandemi ini Tuhan. Ketika saat pandemi ini Tuhan banyak segala hal yang terbatas Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati setiap tenaga medis, dokter, suster dan semua orang-orang yang campur tangan. Tuhan berkati Tuhan sehingga menghentikan penyebaran virus corona ini Tuhan. Berkati juga orang-orang yang terkena Tuhan, sembuhkanlah mereka, baik mereka yang terdampak secara ekonomi, biarlah Tuhan yang juga boleh bantu pulihkan Tuhan. Kami mau Tuhan sekolah seperti biasa lagi, biarlah Tuhan yang bantu kami juga, agar kami juga boleh berhikmat Tuhan menjaga kesehatan kami sehingga kami boleh terbebas dari pandemi ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GPIB Wisma Asih Lembang. Bila Tuhan yang berkati Tuhan pelayanan kami, pendeta, majelis, kakak-kakak layan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pelengkapi mereka Tuhan untuk melayani dengan sungguh Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perkat PA Tuhan yang akan merayakan ulang tahun. Bila Tuhan yang juga berkati dalam setiap persiapannya. Ini doa kami Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan beri kepada kedua orang tua kami. Ketika Tuhan masih memberikan mereka rezeki dan juga kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas apapun yang mereka lakukan untuk kami. Tuhan berkati sehingga semua itu bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk masa-masa kami belajar di rumah ya Tuhan. Ketika kami melakukan sekolah di rumah, juga IMPA di rumah ya Tuhan. Biarlah kami bisa tetap selalu semangat untuk mengikuti dengan baik, dengan giat ya Tuhan. Dan sesuai dengan firman-Mu pada hari ini Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk berhikmat dalam menggunakan gadget dan internet. Biarlah itu juga yang menjadi mengingatkan kami untuk semakin berhikmat dalam menggunakan gadget sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang baik. Kami bisa meraih manfaat yang berguna Tuhan melalui gadget dan juga internet. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Jika ada teman-teman kami yang sedang sakit atau dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, biarlah Tuhan yang jaga, pelihara, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang beri kesembuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami jika sepanjang kami ibadah, banyak yang Tuhan yang tidak berkenan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah adik-adik sekarang waktu kita mau memberi persembahan ya. Adik-adik siapin persembahannya ya. Nanti jangan lupa dikumpulkan ke mama papanya. Nah sekarang sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian apabila kita sukacita. Adik-adik ikutin gerakan kita ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih
kita akan mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan. Yuk berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami ini agar berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu lagu. Judulnya apa Kak Bella? Sia Hamba. Adik-adik ini lagu persembahan pujian kita ya, sambil diperhatiin ya. Sia hambaku kuanyen kos, sia hambaku kuanyen kos, sia hambaku kuanyen kos, sia hambaku kuanyen kos, sia hamba, oh sia hambaku kuanyen kos, sia hamba. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah online dari rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak yang sudah boleh berkerinduan untuk hadir di rumah mereka masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak yang boleh bertugas dalam ibadah hari ini. Juga untuk setiap adik-adik yang boleh melayani dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, menjaga dan melindungi, juga memberikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari, biarlah Tuhan yang menolong serta memampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, dengan semangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik kita sudah selesai melaksanakan info online hari ini. Tetap jaga kesehatannya ya adik-adik. Ya dan seperti tadi Abang Melki bilang, harus dibatasi ya penggunaan gadget dan internetnya. Ingat ada waktunya main HP, jangan main HP terus. Ya kalau belajar, kalau main boleh tapi jangan terlalu lama ya adik-adik. Betul. Kita ada pengumuman apa nih Kak Bella hari ini? Nah pengumumannya adalah adik-adik minggu depan kita akan merayakan ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Ya. Udah tua ya. Tapi kita masih muda kan adik-adik. Adik-adik pakai kostum apa Kak Bella? Nah adik-adik jangan lupa pakai baju seragam PA yang putih. Ingat ya adik-adik, jadi kita mau ulang tahun Pelkat PA ke-61 minggu depan dengan seragam kaos yang warna putih ya. Oke itu aja adik-adik pengumuman kita hari ini. Sampai jumpa di Info Online minggu depan. Dadah.